Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Karena ini pertemuan pertama, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Denny Arifianto, dosen di prodi, home base-nya di prodi Sistem Informasi, tapi juga mengajar di Teknik Informatika. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita memanajemen sebuah proyek perangkat lunak, gitu ya. Jadi sebuah proyek perangkat lunak itu bukan hanya pokoknya bisa bikinkan aplikasi jadi tanpa error kemudian selesai, gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar apa dan bagaimana manajemen proyek perangkat lunak. Apa itu tentang project management, informasi tentang project management. Jadi ternyata lebih dari 500.000 proyek pengembangan aplikasi teknologi informasi baru dimulai tahun 2001, gitu ya. Dan meningkat dari 300.000 di tahun 2000. Nah, jadi di tahun begitu saja peningkatan manajemen proyek informasi ini sangat tinggi, apalagi sekarang di mana komputerisasi sudah semakin merajalela, seluruh proses bisnis sudah mulai didigitalisasi, diotomasi menggunakan sistem informasi. Menurut Tom Peters dalam bukunya ya, Reinventing Work, The Project 50. Gitu. Nah, jadi istilah dari beliau, dari Tom Peters ini, untuk menang hari ini Anda harus menguasai seni project. Nah, jadi itulah kenapa kita harus belajar tentang proyek sistem manajemen proyek perangkat lunak. Kenapa kita harus belajar project management? Yang pertama, banyak data gitu ya. Jadi proyek IT itu memiliki rekam jejak yang sangat buruk, bahkan sampai saat ini ya. Tahun 2013 di Jepang 70% proyek TI dianggap gagal. Tujuan utamanya penyebab utamanya adalah, pertama, tujuan proyeknya tidak jelas dipahami oleh semua pemangku kepentingan dalam proyek dan tidak memiliki fokus yang sama. Jadi maksud saya pemangku kepentingan itu bukan hanya pemilik perusahaan atau bukan hanya pemilik proyek developer gitu ya, tapi keduanya. Nah, antara pemilik proyek developer dengan pemilik perusahaan ini tidak satu visi gitu ya. Maksudnya si pemilik proyek itu maunya begini, tapi yang ditangkap oleh project developer itu begitu ya, sehingga nggak match. Dan ini tidak tampak di depan, karena apa? Karena komunikasinya nggak bagus. Begitu proyeknya sudah jadi, mau diaplikasikan, pemilik perusahaan jadi, loh kok gini, maksud kami nggak begitu, padahal ini kerjanya sudah luar biasa banyak gitu kan, modal yang dikeluarkan juga lebih luar biasa banyak. Maka ini dianggap sebagai proyek TI yang gagal gitu. Kemudian yang kedua, harapan manajemen tidak didefinisikan sejak awal. Jadi dalam proyek sistem informasi itu harus benar-benar dipastikan antara manajemen atau pemilik perusahaan dengan manajer proyek ini harus satu visi. Maka caranya adalah setelah komunikasi antara pemilik perusahaan atau manajemen perusahaan dengan manajemen proyek, ini manajemen proyek harus menerjemahkan dalam bentuk gambar. Kemudian mengkonfirmasi kepada perusahaan apakah benar kita satu visi, apakah benar yang diinginkan perusahaan adalah yang sistem informasi yang begini gitu ya. Nah, ini harus sama di awal agar tidak terjadi nanti pada saat proyeknya sudah jadi kemudian baru diketahui kalau nggak sevisi gitu ya. Alasan kedua kenapa, yang pertama, proyek TI itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Kita bisa tahu bahwa kebutuhan sistem informasi di tahun
dulu sebelum 2000 gitu ya, tahun 2000 sebelum 2010 sedikit sekali perusahaan yang mendigitalisasi proses bisnisnya. Sedangkan sekarang semuanya serba digital gitu ya. Bahkan kehadiran seseorang pun bisa digantikan oleh sistem. Jadi tahun 2000 ini yang data yang tadi ya. Tahun 2000 ada 300.000 proyek yang baru, kemudian tahun 2021 jadi 500. Jadi hanya dalam 1 tahun itu naik hampir 80% gitu ya, 75% gitu. Nah, ini akan menjadi peluang yang sangat baik untuk kita, apalagi yang bergerak di bidang informatika, baik itu teknik informatika, sistem informasi, manajemen informatika itu, ini kesempatan yang baik, teman-teman, bahwa terbuka lebar proyek, kesempatan untuk mendapatkan proyek sistem informasi. Gitu. Maka dari itu kita harus paham dulu bagaimana memanage sebuah proyek sistem informasi. Keuntungan formal kalau kita menggunakan project management gitu ya. Yang pertama, kontrol keuangannya jelas, teman-teman. Menggunakan tata cara atau prosedur project management yang benar, maka kontrol keuangannya jelas. Tidak ada lagi ghost cost gitu ya, atau cost atau biaya yang sewaktu-waktu yang tidak terduga gitu. Kemudian hubungan antar pelanggan dengan project management itu akan semakin bagus. Kenapa? Akan terjalin suatu komunikasi yang intens, sehingga nggak nunggu projectnya selesai baru tahu kalau antara sepaham dan tidak, tapi setiap tahap itu selalu berjalan beriringan. Tetap bisa jadi karena proyeknya luas, penerapan proyeknya dipotong-potong itu kecil ini sudah selesai, taruh dulu, ngecek dulu, atau semuanya langsung gitu ya. Nah, ini pengembangan juga makin jelas. Kemudian waktu pengembangan jadi lebih singkat, relatif lebih singkat. Kenapa? Nggak seperti tadi, pada saat sudah jadi kemudian tahu kalau ternyata yang diinginkan tidak begitu, maka harus mengulangi dari awal. Tapi dengan project management yang benar, maka waktu pengembangan bisa dipangkas gitu ya. Mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang harus menambah sumber daya manusia untuk pengerjaan, mana saja proyek-proyek yang sub-proyek yang bisa dikerjakan bersama, mana yang harus saling menunggu gitu ya. Dan berikutnya pengurangan biaya, teman-teman. Jadi dengan adanya project management yang jelas, biaya ini bisa dihemat, bisa dikurangi, cost-nya bisa ditekan gitu ya. Kenapa? Ada kalanya tanpa project management yang jelas semuanya saling tunggu prosesnya. Tapi dengan project management yang jelas ada beberapa pekerjaan sub project yang bisa digabungkan, yang bisa dijalankan bersama-sama gitu, sehingga cost untuk baik itu programmernya maupun software developernya gitu ya, itu bisa ditekan gitu. Pengurangan biaya karena waktu pengembangannya makin singkat, tentu pengurangan biaya ini juga semakin berkurang. Kemudian kualitas dan keandalan ini terjamin karena dari awal sampai akhir antara project developer dengan owner perusahaan gitu ya, itu sevisi gitu, sehingga kualitas dan keandalannya terjamin. Kenapa? Karena output dari project yang dihasilkan itu pasti sesuai dengan kebutuhan user gitu. Nah, karena tadi ada pengurangan biaya dan waktu pengembangan yang semakin ditekan, maka margin keuntungan developer itu bisa semakin meningkat gitu. Berikutnya, produktivitas juga meningkat. Tadi kalau misalnya ada sub-project A sub-project B harus dikerjakan menunggu sub-project A selesai, C juga begitu, D juga begitu. Ternyata yang C dan D ini bisa dikerjakan bersama misalnya. Maka tingkat produktivitas yang awalnya saling tunggu nih, bahwa ada programmer yang khusus untuk mengerjakan sub-project C misalnya, nunggu dia. Tapi karena ternyata bisa di-manage demikian rupa, si sub-project C ini bisa kerja lebih dulu. Nah, ini produktivitasnya tentu meningkat. Yang awalnya cuma saling tunggu, bisa bekerja lebih cepat gitu ya, sehingga waktu pengembangannya juga makin cepat.
Kemudian koordinasi internal juga semakin baik gitu ya. Baik itu antara software developer dengan manajemen perusahaan, maupun koordinasi internal antara software developer dengan bawahannya, baik itu sistem analisnya, baik itu programmernya, baik itu security administratornya dan lain sebagainya. Jadi koordinasi internalnya jadi semakin baik karena semuanya jelas tertata menggunakan project management. Nah, nanti Anda akan mencoba sendiri bagaimana manage proyek menggunakan Microsoft Project. Oh, ternyata bisa ya ini. Schedule-nya diatur, manajemen sumber dayanya diatur, yang harusnya belinya nanti ya dinanti saja, tidak usah dibeli sekarang, yang harus didahulukan, kemudian sumber daya yang harus dibeli bersama itu apa saja, itu diatur dalam project management. Apa sih? Nah, dari tadi bilang project management. Sebetulnya apa sih yang namanya project itu? Menurut PMBOK Guide bahwa pengertian project itu adalah usaha sementara yang dilakukan untuk mencapai produk atau layanan yang unik ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Pertama, namanya project itu sementara. Tidak ada project yang berjalan selamanya. Kalau berjalan selamanya berarti bukan project, ya. Jadi setiap project itu awal dan akhirnya ditetapkan di awal, teman-teman. Bahwa project ini dimulai tanggal sekian, diakhiri tanggal sekian. Lebih dari itu berarti project molor. Kalau project molor berarti project developer bisa mendapatkan sanksi, gitu ya. Sanksinya apa? Bisa pemotongan biaya dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, dari jadwal awal dan akhir yang ditetapkan tadi itu harus sesuai dengan siklus hidup project. Nah, Anda mungkin sudah belajar siklus hidup project di proyek perangkat lunak atau di rekayasa perangkat lunak, ya. Kemudian yang kedua adalah tentang kebutuhan sumber dayanya, bahwa project itu kebutuhan sumber dayanya beragam dari mana-mana, gitu ya. Bahwa untuk sebuah project, misalnya project sistem informasi rumah sakit, nah di sistem informasi rumah sakit itu sumbernya bisa beragam, karena rumah sakit itu bisa ngurusi obat-obatan, ngurusi pasien, ngurusi pegawai, ngurusi penggajian, ngurusi pengadaan obat, ngurusi penjualan di apotek dan lain sebagainya, ya. Jadi sumbernya beragam dan lintas wilayah. Ini untuk kebutuhan sumber dayanya. Kalau cuma satu maka bukan project, ya. Kalau sumber dayanya jelas cuma satu maka itu bukan project. Berikutnya, mengandung ketidakpastian. Setiap project pasti ada ketidakpastian, sehingga nanti ada lagi yang namanya manajemen perubahan proyek. Beda lagi dengan manajemen proyek yang di awal, gitu ya. Nah, karena mengandung ketidakpastian ini, maka harus ada manajemen risiko di dalamnya. Bagaimana jika step 1 gagal, bagaimana jika step 2 gagal, solusinya seperti apa, hal yang harus dilakukan bagaimana. Kemudian karena panjangnya masa project, gitu ya, sebuah project itu kan bisa project yang besar itu nggak mungkin 1-2 hari selesai, bisa 3 bulan, bisa setengah tahun, bisa tahunan, bisa beberapa tahun sekaligus, gitu. Nah, dari rentang waktu yang sangat panjang itu, maka harus ada adaptabilitas di project. Ini yang saya maksud tadi adalah dengan manajemen perubahan proyek. Jadi mungkin proyek itu berubah di tengah-tengah atas sepersetujuan kedua belah pihak, gitu ya. Nah, kalau sudah berubah maka harus ada pembaharuan atau ada manajemen bagaimana caranya memperbarui kontrak. Nah, kontrak yang lama tidak serta-merta dihilangkan menurut manajemen perubahan proyek. Yang lama tetap ada, tapi ada jejak perubahan yang terjadi di tengah proyek. Nah, itu ada dokumennya sendiri nanti. Kemudian sponsor utama atau pelanggan. Sponsor utama itu adalah pemilik perusahaan, manajemen perusahaan. Kenapa? Karena yang bayar dukungan keuangannya itu melalui owner atau manajemen perusahaan. Kemudian selain itu juga butuh dukungan pemangku kepentingan. Jadi teman-teman, kalau Anda ingin mengerjakan sebuah proyek, maka Anda harus didukung oleh pimpinan utamanya.
gitu ya. Harus pimpinan utamanya harus sefrekuensi dulu dengan Anda. Kenapa? Karena bisa jadi nanti pada saat Anda membutuhkan data, Anda membutuhkan observasi, Anda membutuhkan pengambilan sampel atau resource dari perusahaan. Pada saat Anda tidak didampingi oleh pimpinan perusahaan, top manajemen gitu ya, maka bisa jadi karyawannya, Mas nanti ya, oke, Pak saya mau nanya tentang, oh nanti Mas ya, tunggu dulu ya. Begitu selesai, ditunggu seharian, begitu selesai waktunya pulang. Nah gitu, oh siswa Mas ya, sudah tunggu seharian gitu ya. Ternyata zong. Nah itu kalau misalnya kita tidak didukung oleh pemangku kepentingan, maka pastikan pemangku kepentingan harus siap untuk mendampingi Anda kapanpun. Top leadernya, gitu. Top manajemennya terus. Jadi misalnya Pak, saya mau butuh data tentang kepegawaian. Oke, yang nelpon ini manajemennya, manajer pusatnya, gitu. Manajer yang tertinggi, gitu ya. Kebagian kepegawaian. Pak, tolong sediakan data ini. Jadi bukan Anda yang turun langsung, akan susah nantinya. Gitu. Dan yang terakhir, tujuannya pasti unik, spesifik, gitu ya. Tujuannya pasti unik. Setiap project itu maunya tujuan yang unik. Kalau tujuannya sama, maka itu hanya pengulangan project, bukan project baru. Dan pasti tidak rutin. Gitu. Sama dengan Anda kuliah. Gitu. Kuliah itu kan project sebetulnya. Kenapa project? Pertama, Anda kan tidak mungkin menjadi mahasiswa abadi, ya kan? Anda pasti nanti punya awal dan akhir yang ditetapkan di awal. Oh, saya masuk tahun sekian, maka saya harus lulus maksimal tahun sekian. Itu ditetapkan di awal. Kalau enggak, maka proyek Anda gagal. Molor nanti pasti. Saya masuk tahun 2024, maka jatah saya 4 tahun nih. 4 tahun, berarti 2028 maksimal saya harus bisa lulus di tahun 2028 atau 2029 lah, maksimal molor 1 tahun. Nah, itu ditetapkan di awal. Gitu. Kemudian kebutuhan sumber dayanya beragam. Anda belajar di sebuah universitas, sumber dayanya beragam. Ada sumber daya internet, ada sumber daya dosennya, ada sumber daya keuangannya, ada sumber daya misalnya staf pengajar, gitu ya, gedung dan lain sebagainya. Kebutuhan sumber daya masing-masing banyak, gitu. Dan mengandung ketidakpastian. Ternyata target Anda lewat misalnya, gitu ya, lewat tuh. Harusnya si semester kelima nih saya harus menyelesaikan sekian SKS, tapi saya baru selesai sekian SKS. Maka bagaimana? Nah, adaptabilitas, ada manajemen perubahan proyek, gitu ya. Di tengah-tengah, kalau misalnya seperti ini saya nggak bisa lulus tepat waktu, maka kita harus beradaptasi. Bagaimana proyek kuliah ini tetap on target? Oh, saya bisa ikut semester pendek, saya bisa ikut semester antara, atau saya bisa ambil SKS lebih banyak di semester depan, gitu ya. Kemudian sponsor utamanya adalah Anda sendiri, orang tua Anda, gitu ya. Dugaan keuangan, siapa yang bayar? Orang tua, atau Anda bayar sendiri, silakan. Gitu. Engagement pemangku kepentingannya harus punya dukungan, gitu ya. Jadi Anda harus didukung penuh oleh sponsor Anda, orang tua misalnya, istri Anda misalnya, keluarga Anda misalnya, gitu ya. Kemudian pemangku kepentingan di kampus siapa? Kaprodi misalnya, dosen misalnya. Ini harus mendukung Anda, gitu ya. Anda harus mendekat, jangan jauh-jauh. Kenapa? Kalau jauh Anda akan kehilangan dukungan, sehingga nanti akan ada batu ganjalan yang terjadi di tengah, gitu. Dan tujuannya unik. Tiap orang saya rasa punya tujuan unik untuk kuliah, gitu ya. Ada yang pengen pokoknya gak ketok nganggur di rumah lah Pak, gitu, harus kuliah biar tidak dirasain di tonggo. Ada yang punya sudah kerja tapi kuliah lagi, tujuannya agar untuk meraih posisi atau jabatan yang lebih tinggi. Ada yang tujuannya karena calon saya kuliah di sini Pak, maka saya tidak mungkin nggak kuliah di sini di Unmu, gitu ya. Karena saya harus memastikan calon saya itu tidak macam-macam, misalnya seperti itu, macam-macam, gitu ya. Nah, tujuannya unik dan nggak rutin. Kuliah kan nggak rutin, gitu ya, nggak seminggu semuanya kuliah, gitu. Terus antara jadwal semester 1 dan semester 2 itu berbeda, semester 3 beda lagi, gitu ya, nggak rutin. Ini yang namanya proyek. Jadi kuliah itu pun juga merupakan proyek untuk Anda, gitu. Nah,
Di setiap proyek itu ada 3 hal yang saling bertentangan. Jadi ada 3 hal yang membatasi sebuah proyek. Batasannya apa? Yang pertama, ada tujuan lingkup. Lingkupnya seberapa? Oh, mengerjakan antara A, B, C, D, E ya, sampai E. Tapi di proyek yang lain selain E ada H, I, J, K, L sampai L misalnya. Ini lingkup. Masalahnya adalah makin besar lingkupnya, maka waktunya juga makin lama, biayanya juga makin tinggi. Gitu. Lingkup yang kedua adalah waktu, dibatasi waktu. Ada proyek-proyek yang memang, Mas, akhir Desember ini kami harus sudah launching sebuah fitur atau sebuah layanan, maka proyek ini harus selesai sebelum akhir tahun misalnya. Harus jadi, tapi masalahnya makin singkat waktunya, maka biayanya itu akan makin meningkat juga. Kenapa? Resource-nya untuk digunakan untuk ngebut juga beda. Ya. Kalau Anda pengen ngebut tapi belinya Pertalite, ya nggak akan bisa mengalahkan yang Pertamax. Gitu. Ya. Dan yang terakhir biaya. Biasanya nih setiap perusahaan inginnya menekan biaya serendah-rendahnya, tapi lingkupnya segede-gedenya, waktunya secepat-cepatnya. Nah, ini kan orang Indonesia banget ya. Konsumen banget. Nah, seorang project manager itu harus bisa mencapai titik tengah ketiganya ini dan mengkomunikasikan dengan baik dengan manajemen perusahaan. Gitu ya. Jadi harus mencari nilai tengah. Nah, itu adalah manajer proyek yang baik. Lalu project management itu apa sih? Menurut PMI, Project Management Knowledge Handbook gitu ya, manajemen proyek itu adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk memproyeksikan kegiatan agar memenuhi persyaratan proyek. Jadi sebuah proyek itu akan dimanage, akan diatur sedemikian rupa menggunakan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik. Gitu. Ini yang namanya manajemen project. Ini adalah langkah-langkahnya gitu ya. Dalam manajemen proyek itu ada initiation stage atau tingkatan inisiasi. Mau bikin proyek yang bagaimana sih? Kebutuhannya apa sih? Oh, kebutuhannya ini itu. Kemudian direncanakan, planning stage. Kalau memang kebutuhannya seperti itu, maka langkah-langkahnya seperti ini, harus seperti ini, sumber daya yang harus disediakan seperti ini. Setelah di planning dengan baik, masuk ke dalam execution stage atau tahapan eksekusi atau pelaksanaan. Apa yang sudah direncanakan tadi diterapkan, dilaksanakan sehingga proyeknya mulai berjalan. Pada saat sudah berjalan, ada monitoring stage. Ini yang memastikan proyek tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan. Ya, dimonitor apakah sudah benar, apakah ini ada kemungkinan molor. Kalau mau molor berarti harus bagaimana? Apakah kemungkinan ada pembengkakan biaya, apakah ada kemungkinan untuk pengembangan scope dan lain sebagainya. Ini monitoring stage. Kemudian terakhir setelah selesai masuklah ke dalam tingkat tahapan completion stage. Gitu. Ini langkah-langkahnya untuk manajemen proyek. Nah, antara langkah-langkah tadi pada saat setelah di planning, executing dan controlling ini bisa berjalan berputar begini, looping. Kenapa? Bisa jadi pada saat executing terjadi kesalahan atau terjadi penyimpangan saat dikontrol. Nah, maka setelah dikontrol jangan sampai penyimpangan atau kesalahan dalam executing ini atau perubahan dalam executing ini akan mempengaruhi proyek, maka harus masuk ke planning lagi, direncanakan lagi, benar nggak ini? Ya. Baru terakhir kalau sudah sesuai semuanya maka closing. Kita bahas satu persatu. Proyek inisiasi. Inisiasi proyek merupakan tahap yang mengawali sebuah proyek, di mana tahap ini diberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi proyek. Ya, jadi proyek inisiasi ini adalah proses untuk mengumpulkan data. Apa sih yang dimau oleh proyek ini? Gitu. Apa yang diinginkan oleh proyek ini? Inputnya apa, outputnya seperti apa? Gitu. Tujuannya apa? Menentukan tujuan proyek secara rinci. Mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan. Ya, jadi untuk berhasil maka faktor penentunya itu apa. Ya.
sehingga nanti terukur hasilnya. Terus menentukan ruang lingkup proyek, seberapa besar proyek ini dikerjakan, jadwalnya, asumsinya, serta batasan-batasan proyek sebagai acuan dalam pembuatan project management plan. Nah, kalau sudah ada di sini nih, maka ini yang akan jadi pegangan atau panduan si developer project untuk mengerjakan proyeknya. Jadwalnya sudah jelas, asumsinya sudah jelas, batasan-batasan inilah yang akan menyelamatkan project developer jika terjadi peningkatan permintaan oleh konsumen. Mas, kok gini ya? Kan enaknya tambah fitur D misalnya, kok cuma jadi ABC ya, kan lebih enak pakai fitur D. Oh nggak bisa Pak, sudah diputuskan di awal dulu bahwa batasan-batasan proyeknya itu cuma sampai C, sehingga Anda tidak dimanfaatkan oleh konsumen gitu ya. Saya pernah itu di awal-awal masih mengenal project management bikin sebuah aplikasi pergudangan gitu, pendataan barang-barang di gudang. Setelah 1 bulan selesai dipresentasikan, dari pihak konsumen bilangnya, oh keren nih, sudah bagus sih Mas, tapi kalau misalnya nambah begini enak ya. Saya mikirnya ya enak juga sih gitu, memang benar sih. Oke Pak, saya kerjakan seminggu selesai, jadi saya antarkan lagi, mana transportnya itu juga jauh gitu ya. Selesai, wah keren nih Mas, tapi kalau misalnya laporannya seperti ini kan nggak cocok nih ya, kalau ditambahi lagi seperti ini bisa. Oh bisa, seminggu lagi, dan terus akhirnya nggak selesai gitu ya. Kenapa? Karena project inisiasinya tidak jelas gitu, tidak disepakati bersama di awal, dan saya tidak punya dasar yang digunakan untuk menolak permintaan si klien ini gitu ya. Nah itu hati-hati gitu. Dan yang terakhir, menentukan kriteria keberhasilan proyek. Nah ini harus disepakati di awal. Proyek ini dinyatakan berhasil bukan hanya jika proyeknya jalan dan tidak ada error gitu ya. Misalnya kalau menggunakan proyek setelah proyek ini jadi selesai, maka misalnya produksi akan meningkat sekitar 20%. Nah ini harus dibatasi di awal, sehingga pada saat tidak mencapai target keberhasilan proyek maka gagal, tapi kalau mencapai maka berhasil gitu ya. Nah kenapa perlu ditetapkan atau disepakati di awal, sehingga nanti pada saat ini si proyek selesai dan ekspektasi klien sudah meningkat, kemudian melihat hasilnya kok kurang gini ya Mas ya gitu ya. Nah, Anda bisa lihat bahwa kita sudah sepakati kriteria keberhasilan proyeknya seperti ini loh Bu. Tingkat penjualan bisa meningkat 20% misalnya dengan sistem kasir yang baru 20%. Setelah dihitung selama 1 bulan keuntungannya benar naik 20%. Kok cuma 20% ya Mas? Harusnya kan ini bisa lebih ramai, bisa loh. Itu di luar kesepakatan kita gitu ya teman-teman. Jadi hati-hati di awal itu memang harus jelas dulu. Mekanisme adalah project owner memberi tugas pada project manager dan project team. Jadi si owner perusahaan atau manajemen perusahaan panggil project manajernya, panggil saya, dan saya butuh project nih, perangkat lunak. Saya butuh aplikasi atau sistem yang menghandle ini gitu ya. Kemudian diterimalah oleh project manager. Baik Pak, kalau memang kebutuhannya seperti itu, kita akan desainkan dulu gitu ya. Kita akan desainkan dulu sistemnya. Nah, setelah itu project manager dan project team bersama-sama membuat project definition. Nanti project yang akan dijadikan itu batasan-batasannya ini, fitur-fitur yang dibutuhkan ini, dan lain sebagainya. Dan ini harus disetujui oleh project owner di awal. Kalau bisa bermaterai, sehingga pada saat nanti di akhir si project ownernya ini nakal gitu ya dalam tanda petik, maka kita bisa punya kekuatan hukum bahwa yang diminta memang seperti ini gitu. Nah, project planning outputnya, jadi tahapan project planning ini biasanya outputnya berupa project management plan atau dokumen perencanaan manajemen proyek. Nah, isinya apa project management plan? Merupakan deskripsi detail dari definisi proyek yang telah dibuat. Jadi diceritakan benar bahwa proyek ini nantinya akan bikin sebuah sistem yang
punya fitur A, B, C, D, E, batasannya A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Ini disepakati di awal gitu ya. Nah, apa saja yang perlu dimasukkan dalam manajemen plan ini, project management plan ini? Yang pertama, manajemen ruang lingkup. Ruang lingkupnya sampai sejauh apa yang dikerjakan. Yang kedua, manajemen waktu. Waktunya berapa lama? Yang ketiga, manajemen biaya. Berapa biaya yang dibutuhkan? Kualitasnya seperti apa? Sumber daya yang diinginkan seperti apa gitu ya. Jangan sampai begitu jadi kemudian softwarenya ini butuh koneksi internet, kantornya nggak punya internet, ya nggak jalan dong, gitu ya. Jadi ada manajemen sumber daya yang harus disiapkan nanti di sini. Ada. Kemudian manajemen risiko untuk menanggulangi perubahan-perubahan yang terjadi tadi. Ya. Kemudian manajemen komunikasi, bagaimana antar tim berkomunikasi, bagaimana tim pengembang berkomunikasi dengan project owner gitu ya, dengan manajemen perusahaan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, belum terakhir, ada manajemen pengadaan. Kapan barang A harus dibeli, kapan barang B harus dibeli, apakah bisa barang B dibeli sebelum barang A dibeli, apakah bisa barang B itu dibeli sebelum proses A selesai dan lain sebagainya. Ya, manajemen pengadaan. Dan semua ini, baik itu ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, manajemen sumber daya, manajemen risiko, manajemen komunikasi dan pengadaan, semuanya diintegrasikan menggunakan manajemen integrasi. Ini project planning. Ini ya tujuan untuk project planning. Saya rasa bisa dibaca sendiri di slide, bisa di-download ya. Kemudian mekanismenya, project manager bersama-sama dengan project team mempelajari kembali project definition, membuat project management plan berdasarkan project definition yang sudah dibuat. Jadi tadi kan awalnya project manager dan project team ini membuat project definition, gitu ya, membuat project definition. Nah, setelah dibuat disetujui oleh project owner atau manajemen perusahaan, kemudian dipelajari lagi. Jangan sampai ada yang terlewat. Masing-masing tim harus menguasai tiap sub project yang harus dikerjakan. Kemudian persetujuan dari project owner bahwa project management plan tersebut akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan proyek. Berikutnya adalah project executing. Pelaksanaan atau realisasi dari rencana proyek dalam project management plan. Ya, tujuannya merealisasikan perencanaan proyek dalam proyek management plan. Jadi di dalam project management plan itu kan sudah ada langkah-langkahnya nih. Sebetulnya, nah itu dieksekusi, dilakukan, dijalankan pada saat tahapan project executing, gitu ya. Mengkoordinasi kinerja project team dan mengoptimalkannya serta memanfaatkan sumber daya non personal ini melalui manajemen proyeknya tadi. Kemudian merealisasikan perubahan perencanaan proyek yang telah disetujui. Mekanismenya, pertama, project manager dan project team membentuk kerja sama tim selama proyek berlangsung. Terus manajer proyek dan tim proyek melaksanakan semua tugas yang sudah tertuang dalam project management plan. Jadi di project management plan itu sudah lengkap, ada detail kalendernya ya, siapa dan kapan dan siapa saja yang bekerja di sini, sumber dayanya apa saja, gitu ya. Terus membuat laporan pelaksanaan proyek. Jadi sama pelaksanaan itu dimonitor, gitu ya, pelaksanaan bagaimana, dan mendapatkan persetujuan atau approval untuk setiap fase pekerjaan atau deliverable proyek yang telah diselesaikan. Kemudian controlling. Pada saat diimplementasi, hasilnya ini juga dikontrol, gitu ya. Dipantau terhadap kegiatan aktivitas suatu proyek sehingga diketahui sudah sesuai dengan yang telah ditentukan atau enggak. Jadi kalau misalnya targetnya tanggal 2 hari lagi sudah selesai tapi ini masih banyak sekali, gitu ya. Nah, ini dimasukkan dalam kontrol sehingga nanti pelaksanaannya bagaimana agar tidak mengganggu finishing deadline. Dilakukan pengecekan terhadap estimasi dan rencana awal. Jika belum, maka tindakan yang harus dilakukan agar tujuan proyek kita terpenuhi, memastikan pencapaian tujuan proyek sesuai dengan target yang telah ditentukan. Memantau pelaksanaan proyek, ini sudah terangkan tadi. Mendapatkan masukan untuk memperbarui proyek manajemen plan jika diperlukan. Ini hanya jika diperlukan saja. Kalau enggak, maka tidak perlu dilakukan. Controlling mekanismenya, pengendalian terhadap time, scope, dan quality yang tadi. Kualitasnya seberapa, scope-nya besar berapa lebar, waktunya berapa lama, gitu ya. Kemudian pengendalian terhadap biaya cost. Jadi menentukan biaya yang telah dikeluarkan. Jadi di Microsoft Project itu nanti ada
tanggal sekian duitnya tinggal berapa, tanggal sekian duitnya dapat berapa gitu. Pengendalian terhadap cost, menentukan biaya yang telah dikeluarkan, membandingkan aktual prediktor dengan sesuai dengan anggaran, menentukan biaya dan waktu saat ini sampai dengan selesai proyek gitu ya, dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri. Terakhir sudah selesai, maka closing merupakan akhir dari serangkaian kegiatan proyek. Tahap ini memberikan laporan tentang hasil apa yang telah diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas proyek yang telah dilaksanakan gitu ya. Jadi pada tahap project closing ini harus terjadi kesepahaman lagi bahwa benar-benar proyek yang dihasilkan itu sesuai dengan project management plan-nya. Jika belum, maka si klien boleh protes. Atau jika ada bonus fitur, misalnya Pak ini ada bonus fitur dari kami yang awalnya nggak bisa begini, maka kami berikan fitur untuk begini. Nah itu juga disampaikan gitu ya. Mekanismenya laporan pelaksanaan pekerjaan, penyelesaian pekerjaan, kemudian ada berita acara penyelesaian pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan. Nah ini project management framework. Jadi yang tadi antara stakeholder atau project owner atau perusahaan rekanan gitu ya, itu memberikan needs and expectation. Saya butuh sistemnya begini, ekspektasi saya, harapan saya itu seperti begini. Kemudian ada 9 knowledge area yang harus diketahui oleh pimpinan proyek, yaitu pengetahuan tentang scope management, time management, cost management, quality management yang tadi, human resource management, communication management, manajemen risiko, dan yang terakhir manajemen pengadaan. Dari semua 8 manajemen ini dijadikan satu menggunakan project integration management. Kemudian dari semuanya ini menggunakan tool dan teknik digambar, kemudian didena, didesain dan lain sebagainya sehingga menghasilkan project yang sukses gitu. Nah ini 9 project management area tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ilmu bidang pengetahuan inti yang meliputi manajemen ruang lingkup, manajemen waktu, manajemen biaya, dan manajemen kualitas. Sedangkan ada lagi yang bidang pengetahuan fasilitasi, ada 4 juga, yaitu manajemen HR, human resource atau sumber daya manusia, komunikasi, manajemen risiko, dan manajemen pengadaan. Nah terakhir ada satu pengetahuan area pengetahuan project manager yang harus diketahui, yaitu manajemen integrasi proyek gitu. Nah teman-teman, ada tugas untuk minggu depan, bukan untuk 2 minggu lagi ya. Jadi silakan download dan install Microsoft Project. Silakan download ya. Sesuaikan dengan kemampuan laptop Anda atau device Anda. Kalau memang nggak mampu berat-berat, jangan download yang terbaru lah, yang lama-lama saja sama kok sebetulnya gitu ya. Kemudian Anda buka, kemudian pelajari apa dan bagaimana yang namanya Microsoft Project, fungsinya untuk apa, kemampuannya bagaimana gitu ya. Terus yang ketiga, buat laporan fasilitas dan kemampuan fitur. Ini maksudnya fiturnya itu apa saja dalam Microsoft Project itu. Bisa mengatur gajinya pegawai, bisa mengatur tenggat waktunya dan lain sebagainya. Ini dikumpulkan 2 minggu mendatang teman-teman. Semoga tidak ada pertanyaan. Jika memang masih ada pertanyaan yang kurang jelas, Anda bisa menanyakannya di grup yang telah dibuat. Nanti bebas saja, grup itu tidak harus satu arah dari dosen ke mahasiswa atau sebaliknya. Tapi saya harap nanti kalau misalnya ada pertanyaan, grupnya bisa aktif. Kemudian temannya bisa membantu pertanyaan yang lain, membantu menjawab pertanyaan yang lain, sehingga tidak harus nunggu dosennya. Jadi grup itu silakan aktif sekali gitu ya. Saya makin aktif makin senang, makin enteng untuk memberikan nilai yang baik untuk kelas ini gitu ya. Jadi jadilah aktiflah di grup gitu. Aktif di grup, tidak perlu nunggu dosennya gitu. Oke teman-teman, hanya ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi dengan materi minggu depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.